Tanda tangan wae menikah sangan ya, ngesang. Di saya mah sudah penutupan ini kelas meetingnya. Assalamualaikum Bu Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Lili. Foto-fotonan sekejap-sekejap ya anak-anak itu. Asal ini ya Bu buat dokumentasi ya Bu. Asal aja itu. Hmm, zaman sekarang mah gitu Bu. Iya. Di Bapak Ibu ada kamob nggak Bu absennya? Ada Bu, mohon ayah ibu sami. Tuh, kayaknya punya. Mohon. Terus ayah ngisi TRK Bu. Mohon Bu, TRK. mohon ayah ibu sami. TRK Nembean Bu. kuisioner, aktivitas sehari-harinya ya Bu ya. Mohon terus Bu. Ya Ibu mah kalau masih satu provinsi berarti ada TPP-Kum ya Bu ya, yang sudah Mohon Bu. PNS. Mohon. Nah, Tapi Terus. teu acan Bu, teu acan Teu acan cair bungsur, Bu. SMK mah. Wacan. Kami SMA ge teu acan Ya, Bu. nuhun Rika, teu mohon. acan. Oh, Teu Ainu acan Bu. PNS mah tos ainu P3K mah teu acan. teu acan. Nuhun. Mohon. Kumaha biasana tilu saksi sakali eta napi Eh, sasaksi sakali. Nembean. nembean isian Bu. Oh, nembe. Oh, mohon di dia ge nembean. Mohon nembe. Mohon. Santai aja Bu, awal-awal ketat sini-sininya mah nggak apa-apa. Foto-foto yang lama yang di-share nggak apa-apa. Hmm, Mohon Bu. tapi ya awal-awal mah ya sieun heula lah nurut gitu. Malah ngajarkeun itunya abi bukan. Soalnya abi ya gitu. Apa kamu teh kan kedah jam jam masuk itu 7:30. Jam yang ini terakhir gitu. Mulai jam 7 sampai 7:30. Abi mah milihna 7:30 abi teu ka buru-buru gitu. Tak uihna jam 4 abi mah. Opat panginten Bu, mohon. Aya nu 7:30, aya nu jam 4. Mohon. Abi mah nyantai, Mohon terus Bu. batur tos arwi 3:30 abi masih Mohon. di sekolah, penghuni terakhir. Awalnya kan gitu nyabunya. Aduh, ngisi Mohon. eta TRK aktivitas sehari-hari Mohon. ge sami gitu. Riut Bu. Riet ngajar orang kada diupload gitu kan. Tiap kelasnya di hari ini Mohon. ngajarnya deskripsinya tuh kan Bu kada ditulis. Mohon. Terus Bu. Gitu. Kegiatan nih classmate juga kan masuk gede itunya apa tuh skornya gitu ya Bu Nilainya ya Bu, ya, mohon. poinnya. Mohon. Mendampingi siswa dalam kegiatan Mohon. class meeting. Mohon. Eh, Dulu mah sampai diada-adain gitu untuk mencapai ke skor Empat tiap setengah. hari. 4,5 apa 400 Bu? 4,5 Bu di sini. Oh, abi mah 400. 100 tah. Janten mah sampai dietang gitu kan. Ngajar berapa jam Mohon terus pelajaran Bu. di hari ini. Aduh, masih misalkan 200. Aduh, 200 lagi nyari apa nih gitu kan ya Bu ya. Oh, Paling Mohon sering terus Bu. coaching, coaching teman sejawatnya coaching, Bu. coaching teman Mohon sejawat, coaching. coaching ya, coaching Terus. dengan kalau ada tamu dari luar, hal bukan butuhnya ke kita gitu ya, ikutan kitanya Mohon. foto di sini. Mohon. Aduh, Masya Allah, jadi diada-adain penuh dengan apa ya, kebohongan sedikit-sedikit ada ngebohongnya gitu. Karena itu kan harus 400 itu. Mohon. Ini kesini-sini ya biasa saja Iya, mah Bu. ngomong Kita perjuangan pakai ngomong foto dulu juga foto-foto siap-siap. yang lama gitu. Mohon.
santai saja Bapak Ibu, jangan terlalu dibebani gitu ya dengan hal-hal seperti itu. Nah, itu. Kadang di sananya juga suka error. Terus Bu. Masa yang rajin ada yang alpa, ada yang tidak alpa, yang rajin ngisi dan yang tidak yang jarang ngisi nilainya sama 95 semua. Ini gimana? Kata saya itu ya error mungkin di provinsinya. Tuh Bapak Ibu. Jadi ya diikuti dan dihadapi, dilaksanakan dengan santai saja. Dulu sampai teman saya ada yang kecelakaan tuh, Bu. Waduh. Kan rumahnya jauh. Iya, sampai giginya rontok. Ya, Ya itu ngejar kamu itu. Ngejar kamu. Dia di Pantura, aduh ya Allah. Sampai sekarang jalannya masih dipakai tetekan gitu ya, Bu. Ya. Tuh, akibat ya korban kamu Iya, betul. di awal-awal itu, Bu. Sekarang kan bisa nitip ke operator absennya. Iya. Ya gitu, Bu. Tenanglah masalah kamu, mah. Pilih itu mangga Kak Abi curhat. Kamu Dikunci, Bu. dikunci. Dikunci biar bisa foto di rumah, biar bisa Kami absen di rumah. Nah, kan? dikunci, Bu. Biasa kan? Biasa. Diutak-atik. Ya. Soalnya kia Bu, nah rencangan Abi kan seueur anu bumina di perumahan samping sakola. Eta mah raos kan, biasa di bumi. Ya pagi ya sorenya gitu kan. Nah, karunya anu jarau itu kan sampai Mohon kecelakaan gitu. Masya Allah. Tetah Bu, pemerintah tuh memberikan tambahan penghasilan tapi dengan cara ya tuh. Baik Bapak Ibu, Panana, mohon maaf. Ini tadi Bapak Ibu sedang ngobrol-ngobrol yang lain-lain, jadi saya nimbrung. Gak apa-apa, Bu. Santai. Panana sudah kembali ke habitatnya ya. Sudah. Sudah Mau, ada mau di. keluar lagi, Bu. Oh, mau keluar acara kemana ini? Masih Ke barat. daerah kota aja paling. Nah, ke Sayu ya. Ya, insya Allah. Sip. Ya, Bapak Ibu, kita mulai. Kemarin itu, kita mau membahas apa ya? Terserah Bapak Ibu semua. LK-LK-nya. Pak Warkim ya? Pak Warkim Kemarin itu katanya. Warkim. Ah, Mangga siap, Bu. masih asesmen ya Pak Nana ya? Katanya Pak Warkimnya belum presentasi. Pak Warkim di Iya. HP ini Pak Warkim ya. Iya, Kak. Oh, di HP. Bisa ada, katanya laptopnya baru. Mau Nggak, dibantu bisa. sama Bu Rika. Udah di-share dari kemarin-kemarin di Bu Rika. Yang untuk di Oh, Ya, ya, udah yang Bu di besarnya. saya. Mangga Ibu Rika. dosen ya. Anu. Ayo Pak Warkim, udah. Enggak. Ya, siap. Tarik Pak Warkim. Ya. LK laporan hasil analisis penilaian pembelajaran pada PPL PPG dalam jabatan tahun 2023. Nama mapel bahasa Indonesia, tempat pelaksanaan SMP Negeri 3 Kroya. Waktu pelaksanaan Senin 11 Desember 2023. Nama mahasiswa Warkim. Nama guru pamong Ade Casmi SPD. Pak Warkim enggak SPD. Oh, saya kira Belum. kalau di ini Oh, enggak. di mahasiswa PPG disamakan, nggak boleh ada gelarnya gitu. Oh, begitu. Bapak Ibu semua begitu? Enggak tahu Bu, ada yang diisi, ada yang enggak. Oh, Enggak Ibu ada. Rika diisi enggak? Kemarin nggak tahu diisi apa enggak ya Ya gelarnya. sudah. Ya sudah, tidak apa-apa. Duh, Pak Warkim itu merendah ya. Ya, lanjut Pak Warkim, tidak Nah, apa-apa.
Nama dosen Nana Triana Winata, SS, MPD. Ya, sip. Penulisannya baik, Deskripsi benar. kegiatan penilaian. Kegiatan apakah yang Anda lakukan untuk menilai proses dan atau hasil pembelajaran siswa-siswi Anda saat inovasi pembelajaran berlangsung? Penilaian dapat berupa assessment for learning, assessment as learning, atau assessment of learning. Nah, Bapak dan Ibu, kegiatan yang dilakukan untuk menilai proses pembelajaran diantaranya, pertama, melakukan pembelajaran secara berkelompok, dan mereka bekerja berdasarkan keahliannya dalam pembahasan materi, serta merotasi kelompok berdasarkan keahlian, sehingga dapat melibatkan siswa dalam penilaian antar teman. Hal ini sebagai wujud assessment as learning. Kemudian yang kedua, melakukan penilaian formatif melalui lembar kerja peserta didik atau LKPD yang harus diselesaikan oleh siswa saat pembelajaran berlangsung, guna mengetahui kelemahan dan kekuatan peserta didik. Hal ini sebagai wujud assessment for learning. Nah, dari penilaian tadi, dari dua macam penilaian tadi, saya sudah mendapatkan hasilnya. Yang pertama, yang tertuang dalam jurnal penilaian sikap sosial, ada 4 anak yang memperoleh nilai sangat baik, kemudian 20 anak yang memperoleh nilai baik, kemudian 4 anak tidak ada karena tidak masuk saat pembelajaran. Kemudian untuk daftar nilai yang berkaitan dengan pengetahuan, nilai tertinggi 78 dan diperoleh oleh 8 anak, kemudian nilai terendah 54 diperoleh oleh 4 anak, sehingga rata-rata di sini 68, sedangkan KKM-nya 76. Jadi ada 8 siswa yang lulus KKM. 16 anak tidak mencapai KKM. Nah, untuk menilai pengetahuan ya, yang tertuang dalam LKPD, saya sampaikan juga berkaitan dengan lembar jawaban dalam LKPD. Di sana saya berikan soal, kemudian yang berkaitan dengan pemakaian huruf kapital tertulis dalam teks, ada kata salah Indonesia, Basuki Abdullah, Ciri Abdullah, dan Pantai Flores. Kemudian ya, sebagai jawabannya dan tertulis seharusnya, yaitu salah Indonesia, Basuki Abdullah, Ciri Abdullah, Pantai Flores, yang masing-masing huruf kapitalnya terletak pada huruf S, I, B, A, C, A, P, dan F. Kemudian berkaitan dengan penggunaan kata baku dan tidak baku, saya masukkan kata-kata ciri khas, ekspresif, kemudian detil, figur, objek, dan ciri khas. Padahal tertulis seharusnya ciri khas, ekspresif, detail, figur, objek, dan ciri khas. Sedangkan berkaitan dengan penggunaan tanda baca, tertulis dalam teks Abdullah, beliau, kemudian bukit, pantai, hutan dan lautan, kemudian meliuk, dan rindang, kemudian anggun, dan lembut, dan yang terakhir menelusuri karya, bukit. Yang tertulis seharusnya Abdullah, beliau, bukit, pantai, hutan, dan lautan. Kemudian meliuk dan rindang tanpa ada koma, anggun dan lembut tanpa ada tanda koma, kemudian menelusuri karya, bukit. Dan sebagai contoh Bapak dan Ibu, saya sampaikan lembar jawaban anak. Yang pertama,
Jawaban dari nomor absen 23 Silviani Himawan yang berkaitan dengan huruf vokal. Yang berkaitan dengan huruf kapital ada 5 jawaban yang benar. Kemudian berkaitan dengan kata baku dan tidak baku ada 5 jawaban yang benar. Kemudian berkaitan dengan tanda baca ada 2 jawaban yang benar. Sehingga skornya mendapatkan 72. Kemudian siswa yang bernama Cindy Anastasia, yang mana di bagian huruf kapital ada 5 yang benar, kemudian di penggunaan kata baku dan tidak baku terjawab 100% atau ada 6 jawaban benar. Kemudian di penggunaan tanda baca ada 2 yang benar, sehingga memperoleh nilai 78. Saya lampirkan 6 contoh, ya, 6 hasil kerja siswa. Kemudian hasil dan manfaat penilaian. Bagaimana hasil yang diperoleh dari kegiatan penilaian yang Anda lakukan? Apakah ada manfaat yang dirasakan siswa, siswi untuk meningkatkan kemampuan sikap, pengetahuan, dan atau keterampilan terhadap topik yang diajarkan? Apakah hasil penilaian menggambarkan pencapaian tujuan pembelajaran yang Anda terapkan? Kaitkan penjelasan Anda dengan materi yang dipelajari pada MK pengembangan perangkat pembelajaran. Bapak dan Ibu, hasil penilaian di atas ya, berkaitan dengan sikap dari kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan, terdapat peningkatan dibandingkan dengan pembelajaran menggunakan metode-metode konvensional sebelumnya. Akan tetapi, sampai saat ini pun hasil pembelajaran dari segi penguasaan pengetahuan belum mencapai target sesuai harapan, terutama dari persentase pencapaian tujuan pembelajaran. Dari 3 hal yang berkaitan dengan kaidah kebahasaan, ada 1 hal yang lemah dalam penguasaan pengetahuan siswa, yakni berkaitan dengan penggunaan tanda baca. Kemudian yang ketiga, tantangan kegiatan penilaian. Apakah yang menjadi tantangan Anda saat kegiatan penilaian berlangsung? Apakah hasil penilaian menggambarkan penilaian yang komprehensif? Mengapa dan kaitkan alasan Anda dengan materi dipelajari pada MK pengembangan perangkat pembelajaran? Bapak dan Ibu, berkaitan dengan sikap siswa dalam belajar, hal ini cukup baik karena siswa mampu meningkatkan sikap komunikatif, inisiatif, serta keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Akan tetapi, sikap percaya diri siswa belum sepenuhnya mencapai target. Masih banyak siswa yang ragu-ragu dalam menggali wawasan, serta rasa takut salah dalam menyampaikan pendapat dan hasil kerjanya. Hal tersebut terjadi bisa disebabkan karena jarangnya siswa berlatih atau membiasakan diri dalam pembelajaran. Kemudian yang keempat, solusi pemecahan masalah. Adakah solusi yang Anda lakukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi pada kegiatan penilaian? Mengapa dan kaitkan alasannya dengan materi yang dipelajari pada MK pengembangan perangkat pembelajaran? Solusi dari permasalahan ini adalah hendaknya siswa sering berlatih dengan materi-materi yang dimaksud. Selain itu, hendaknya materi dikaitkan dengan permasalahan yang dialami oleh siswa itu sendiri, supaya siswa lebih tertarik lagi akan penyelesaian permasalahannya sendiri. Dan yang kelima, rencana tindak lanjut. Apakah rencana tindak lanjut atau RTL Anda untuk menjadikan kegiatan dan hasil penilaian sesuai dengan tujuan pembelajaran dan pendekatan, metode, strategi pembelajaran berikutnya? Dari hasil pembelajaran yang telah dilakukan serta analisis hasil penilaian pembelajaran,
maka perlu adanya perubahan metode atau strategi pembelajaran pada pertemuan pembelajaran yang akan datang, guna tercapainya tujuan pembelajaran secara maksimal. Itu saja Bapak dan Ibu. Mangga Bapak dosen dan Ibu guru Pamong minta masukannya, minta kritikannya supaya bisa meningkatkan kemampuan saya. Terima kasih. Pakai suara sih. Halo, Pak Warkim. Ya, Bu. Ya, sudah selesai. Sudah, Bu. Bukan segini. Coba Pak ke atas. Oh ya, dari atas ya. Baik. Pak Warkim, penilaiannya menggunakan penilaian apa? Tiga-tiganya atau berapa? 2, Bu. 2 berkaitan 2. dengan sikap dan pengetahuan. As learning. Oh, 2. Dengan? 2. Iya, 2. Hal yang itunya tuh. Ya, as learning dengan off learning dan learning. for learning. Off. As learning dengan off learning formatif. Karena itu gabungan di atas. Oh, coba dicek lagi. Saya tuh. Oke. Bapak mengapa menggunakan asesmen for learning dan as learning? Oh, tiga-tiganya 2. enggak ya? 2 ya, Pak ya? 2, Bu. For. Sama. For learning itu sumatif, Pak. Benar. Masalahnya aja ini ya, di sini ya. Saya mah nggak usah di. Bu Rika bisa diperbesar? Gini cukup Pak, apa kurang Pak? Ya, cukup, cukup. Ya, Bu Ade. Halo, Bu Ade. Nggak ada suaranya? Maaf. Maaf, ke mute. Ini ada iklan, barusan ada teman yang ngasih kabar betapa senangnya sertifikasi cair. Bapak Ibu. Pak Nana. Masya Allah. Mas, tuh Bu. Ayo. Alhamdulillah. Cair tuh, Bu. Oh, kalau udah denger cair begitu tuh ngejerit gitu kan, rame. Kan kemarin Pemerintah. baru TPP yang SMA sih, Bu ya. Iya, Masya Allah ya Bu ya. Yang bagian ngambil. TPP-kum sudah keluar tadi malam. Hari ini sertifikasi, nanti Bapak Ibu juga sama. Bentar lagi. Tip Panana juga lebih besar Pak dosen mah. Iya. Iya. 2 kali lipat Ibu ya. Ya Allah, Panana itu sekali jalan aja ada SPJ-nya ya besar ke arah barat, ke arah timur, ke kota. Luar biasa ya. Master di lapangan. Alhamdulillah. Ya, Pak Warkim.
Ibu Iya, Bu. Ibu Rika punten di scroll ke bawah. Nah, ini apa? Contoh apa, Pak? Tadi saya kurang menyimak. Hasil Untuk kerja siswa. ya, yang pertama itu Bu, yang berkaitan dengan asesmen as learning, berkaitan dengan penilaian sikap. Hmm. Nah, kemudian lembar yang kedua yang di sebelah kanan kita itu Hmm. hasil nilai pengetahuan dari asesmen for learning. Tapi ada ini Pak, di atasnya gitu harusnya kan ditulis atau Pak dipisah-pisah. Punten, kalau as learning itu Bapak lakukan pada saat menilai apa sikap? Iya, nilai sikap pada saat jalannya pembelajaran. Hmm, sikap. Punten, Bapak Ibu, karena emang ada penilaian diri sendiri dan penilaian antar teman ya, Bapak Ibu ya, untuk as learning itu ya. Iya, Jadi bisa dilakukan pada saat diskusi, sedang diskusi gitu, para siswanya. iya Bu, Apanya? iya Bu. Bisa. Kan Bu. ada Bisa. adanya masukan dari masing-masing kelompok kan Bu, karena mereka Mm-mm. yang bekerja sama. Mm-mm. Mm-mm. Boleh, boleh. Nah, nanti Bapak ini dipisah aja karena yang lembaran yang pertama untuk menilai sikap gitu kan. Terus ada ditulis di atasnya rambu-rambunya gitu. Ini penilaian apa? Soalnya nggak jelas nih apa saya aja nih matanya nih. Atasnya ini tulisannya. Ya, Panana jelas tuh. Dan yang Itu Bu. satu ya sampai merem-merem Heeh. melek. Apa Warki mau seneng yang remang-remang ini nih. Tuh kan. Di foto ya ini tuh ya, Pak Warkin ya. Betul, betul. Mm-mm. Ininya scannernya apa laptop ke scannernya nggak support, jadi buru-buru langsung dipoto aja pakai HP, pindahkan gambar. Mm. Ya, pokoknya mau diburu-buru ini tuh ya, asal mengumpulkan hijau gitu kan warnanya. Baik, coba ini untuk jurnal penilaian sikap sosial. Ini ada siswa yang tidak dinilai apa ya? Mengapa tidak masuk? Tidak masuk, ada 4 anak Bu. Tidak masuk. Baik, yang sebelahnya 1, 2, 3, 4 juga. Eh, sesuai KKM, di atas KKM-nya Pak. Tadi disampaikan ada yang remedial. Banyak yang remedial, sedikit yang di atas Hmm. KKM. Oh bisa Pak, kenapa tuh? Iya, makanya. Ya, saya juga masih mikir-mikir ini. Oh, kenapa anak seperti ini? Tapi kalau dibandingkan dengan pembelajaran-pembelajaran sebelumnya ya udah mendingan yang ini. Mendingan apanya? Materinya Ya lebih nilainya lebih iya mudah. segitu tuh udah mendingan, Bu. Oh, nilai dia yang dia dapatkan tuh mendingan, tapi masih di bawah Iya, KKM. iya. Jadi apa yang dilakukan sama Bapak kalau yang di bawah KKM? Ya seharusnya remedial, Bu. Nah, Seharusnya remedial. Cuma ya. kan waktunya kan 2 jam pelajaran, jadi nggak bisa dilakukan saat itu. Memang lembar remedialnya ada, makanya di RPP itu ada apa? Lampiran lembar remedialnya. Jadi ada LKPD 1, LKPD 2 dan lembar remedial. Nah, lembar remedialnya masih berkaitan dengan materi yang sama, dengan hal yang sama. Iya, betul. Masih pemakaian huruf kapital, kemudian kata baku dan penggunaan tanda baca. Cuma di lembar remedial itu saya buat lebih sedikit yang harus diperbaiki. Artinya kata baku cuma ada berapa kata, misalnya tanda baca paling ada 2, kemudian pemakaian huruf kapital paling ada 6, itu seperti itu. Jadi jumlahnya itu dikurangi lah, seperti itu. Di analisis, Pak.
Dianalisis Sudah, cuma saya soalnya. nggak bisa melampirkan hasil analisisnya. Ditambah lagi Maksud kebingungannya maksudnya gini, Bu. tuh, maksudnya tuh sebelum Bapak memberikan remedial, Bapak sudah tahu gitu. Anak ini yang di bawah KKM itu tidak bisa menjawab di nomor berapa, gitu ya. Gak apa-apa, Iya, soal itu diberikan lagi remedialnya, soal itu yang dia anak itu tidak bisa menjawab di nomor berapa saja itu diberikan lagi. Diremedialkan pada siswa tersebut tuh ya iya, Pak Bu. ya. Jadi jangan jangan diberikan soal baru tapi memang ada kaitannya dengan soal tanda baca itu boleh memang tentang tanda baca gitu materinya. Jadi Bapak harus melihat bahwa si anak itu tidak bisa di nomor berapa, di soal nomor berapa gitu. Iya. Nah itu soal itu yang diberikan. Gitu. Jadi Bapak nggak usah bikin soal lagi, soal baru lagi. Nggak usah. Itu yang remedial. Ya, nanti Bapak di LKPD-nya diinikan aja Pak, di apa? Kirimkan, dituliskan gitu. Ada soal dalam bentuk remedial yang untuk 4 orang tadi. Tuh. Lanjut. KKM-nya berapa Pak Warkim? 76, Bu. Nah, ini LKPD yang ada LKPD 1, berarti ada LKPD 2-nya apa? Ini kaitan dengan pemakaian huruf kapital, baku, tidak baku. Oke. Terus bawahnya Bu, ini hasil ulangan. Hasil latihannya ya Pak ya. Iya, Bu. Hmm. Oke. Mana nilainya udah dicantumkan nilainya? Ada ya di atasnya ini ada di LKPD itu harus ada perintahnya. Oke. Iya, tapi saya ini nggak ini ya, nggak jelas Pak. Jadi di LKPD itu Bu ada 2 lembar. Nah, lembaran pertama dan lembaran kedua itu nyambung. Artinya berupa teks, kemudian di bawah teks itu kan ada perintah tuh, Bu. Cobalah. Bangker server berarti. Tapi Bapak ngasih LKPD-nya 1 kan? Iya. Iya. Bapak di situ ada LKPD 1, berarti ada LKPD 2-nya. Berarti ada latihan keduanya begitu. Enggak. Pak Warkim. Iya, Bu. Coba ini nih LKPD-nya atau hasil maksudnya ada rambu-rambu tersendiri gitu. Iya, jadi LKPD kan ada 2 lembar ini tuh, Bu. Jadi berupa bacaan yang Teksnya. Iya, teksnya. Nah, kemudian kan nggak muat 1 halaman, ada 3 paragraf lagi tuh yang masuk di halaman 2. Nah, termasuk perintah ke siswa itu ya di bawahnya itu, Bu, yang di atas kotak tuh, yang di atas kolom tuh. Ya berarti 1 LKPD-nya karena itu masih nyambung. Iya. Ya, saya lihat di atasnya kan LKPD 1, berarti ada LKPD 2. Jadi dihapus saja LKPD-nya 1, nggak usah ada nomor 1-nya. Oh gitu, Bu. Ya, makasih, Bu. Ya, ke bawah Bu, ini hasilnya. Ya. Oke, lanjut Pak di bagian 2. Hasil penelitian dari kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan dan peningkatan. Akan tetapi sampai saat ini pun hasil pembelajaran dari segi penguasaan pengetahuan belum mencapai target sesuai harapan, terutama dari persentase pencapaian tujuan pembelajaran.
Itu masih ada kelemahannya di situ. Jadi kalau dibandingkan dengan hari-hari biasa, pembelajaran sebelumnya ya sudah mendingan gitu. Hasil sikap bagus dari apa tadi formatifnya ya Pak ya? Iya, Formatifnya yang masih ada di bawah KKM, gitu kan? iya Nah, betul. ini berarti masuk ke hasil manfaat. Nah, berarti kan tantangannya itu. Mengapa Pak Warkim di 4 anak itu ada yang belum tuntas? Apakah yang menjadi tantangan Anda saat kegiatan penilaian berlangsung? Apakah hasil penilaian menggambarkan penilaian yang komprehensif? Mengapa dan kaitkan alasan Anda? Jawabannya berkaitan dengan sikap siswa dalam belajar. Hal ini cukup baik karena siswa mampu meningkatkan sikap komunikatif, inisiatif, serta kelulusan berpikir dan mencari alternatif solusi permasalahan. Tetapi sikap percaya diri siswa belum sepenuhnya mencapai target. Masih banyak siswa yang ragu-ragu dalam ini kan baru sikap Bapak. Belum disampaikan yang formatifnya. Nah, harus ada di sini. Tantangannya kan Bapak dari formatifnya ada yang masih belum tuntas. Masih banyak yang belum mencapai KKM. Empat orang, nggak banyak kan? Ya, nah di sini sampaikan lagi Pak. Oh, Karena yang iya, ya. ini kan Bapak baru menyampaikannya tentang sikapnya saja. Oke, sikap kan nggak ada masalah, ya kan? Tadi Iya, iya. di bagian 3 sikap itu sudah oke, sudah bagus gitu kan. Tapi muncul ada di Assalamualaikum. penilaian formatifnya, iya formatifnya. Ada 4 siswa yang masih belum mencapai KKM. Nah, berarti Pak Warkin di sini tambahkan aja nanti ya. Iya, Bu. Nah, itu kan penyakitnya. Kalau menurut Pak Nana begitu kan, penyakitnya. Nah, baru di sini solusinya diobati yang 4 itu. Di bagian 4, solusi pemecahan masalahnya. Nah, adakah solusi di bagian 4? Adakah solusi yang Anda lakukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi pada kegiatan penilaian? Harus ada, Pak. Mengapa dan kaitkan alasannya dengan materi dari di pelajaran pada mata kuliah pengembangan perangkat pembelajaran. Nah, Bapak menjawab solusinya. Solusi dari permasalahan ini adalah hendaknya siswa sering berlatih dengan materi-materi yang dimaksud selain. Nah, ini nyambung ke formatif. Satu itu siswa ya sering berlatih dengan materi-materi yang dimaksud. Berarti yang berkaitan dengan apa tadi itu? Iya, Kebahasaan. Selain itu, hendaknya materi dikaitkan dengan permasalahan yang dialami oleh siswa itu sendiri supaya siswa lebih tertarik lagi akan menyelesaikan permasalahan dirinya. Oke, ini udah nyambung ke bagian 2. Ini bagian 3-nya aja ini tambahkan, Pak. Dimunculkan Bu. ya. Iya, Bu. Satu Oke. paragraf lagi berarti. Iya, airi solusi mah sudah nyambung. Nah, sekarang bagian 5, rencana tindak lanjutnya. Apakah rencana tindak lanjut Anda untuk menjadikan kegiatan dan hasil penilaian sesuai dengan tujuan pembelajaran? Apa pendekatannya, mungkin metodenya, strateginya? Bapak menjawab dari hasil pembelajaran yang telah dilakukan serta analisis hasil penilaian pembelajaran, maka perlu adanya perubahan metode strategi pembelajaran pada pertemuan pembelajaran yang akan datang guna tercapainya. Oke, mau menggunakan metode apa, Bapak? Strateginya seperti apa, Iya, Bu. gitu ya? Boleh di sini dijelaskan lebih detail lagi. Oh, iya. Karena kan pembicaraan itu ternyata menggunakan metode SAID banyak waktu. Namanya di situ. Nah, berarti nanti kita rubah menggunakan apa? Metode apa? PBL juga anak berpikir kritis karena ini mengidentifikasi kan, Pak? Iya. Ya, menganalisis kebahasaan gitu. Bisa menggunakan PBL, Pak. Project Based Learning juga.
Karena kan kalau menganalisis itu perlu pemikiran yang kritis. Oke. Ya, boleh ya Pak ya nanti di RTL-nya disampaikan. Ternyata menggunakan metode jigsaw bla 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 bagaimana. Ya, Ini tindak lanjutnya berarti Bapak akan merubah metode menjadi apa metode apa. iya Bu. Ya, kan Bapak yang tahu keadaan siswanya. Lanjut, daftar pustaka. Upaya peningkatan kemampuan. Anak-anak ngambilnya dari mana ini? Jurnal ya atau dari mana Pak Warkin? Dari jurnal. Hmm. Sebenarnya sama seperti cara yang disampaikan oleh Pak Nana, Nana. Mbak Ari. Dikutip kayak gitu. Ternyata di bagian pertama kok buat judul kapital semua. Mungkin Mm-mm, saya mm-mm. mungkin si penulisnya di jurnalnya Itu. buat judulnya seperti itu, kapital semua. Oke, nggak masalah ya Pak Nana ya, karena dia ngutip dari sana langsung. Iya. Beda dengan kita menulis melihat dari buku gitu ya, buku referensi atau buku paket. Ya, Gitu. alangkah lebih baiknya dirapikan lagi, Pak. Jadi kalau mau kapital kapital semua ke yang bawahnya juga terus kalau misalnya yang bawahnya non kapital berarti ini kan copy paste di sana seperti itu. Nah, sama Bapak diedit aja. Jadi yang kapitalnya hanya huruf awal-awal dari setiap Iya, kata aja iya. gitu. Oh boleh diedit ya Pak ya. Itu bisa diedit itu. Nah, ini jadi juga keraguan-raguannya di situ, Pak Nana. Jadi sebelumnya tuh lah katanya harus copy paste aja, giliran copy paste nulis judulnya kok seperti ini, tidak sesuai gitu menurut saya tuh. iya. Boleh berarti Pak. Nanti biar rapih gitu ya Pak ya. Mau kapital semua, mau huruf awalnya saja, boleh kecuali konjungsi ya. Ya. Sip. Terus ke bawah Pak. Udah. Sudah. Apa-apa. Oke. Ya. Sudah. Dari saya sudah itu saja. Dari Bapak Ibu barangkali ada yang lebih jeli, lebih teliti. Ada masukan atau ada tambahan apa? Tadi tambahan untuk dari saya itu di bagian apa tuh 3. ya? Iya ya Pak ya. Bagian 3, Bu. Formatifnya. Assalamualaikum Pak Warkim. Salam. Mohon izin bertanya ya Pak Warkim untuk penulisan ejaan yang disempurnakan EYD tuh, yang di LK tuh Pak. Ya. Punten pengen nanya sedikit. Mangga. Yang di LK 1 yang di bawah, LKPD 1. Penulisan tanda baca aja Pak. Tanda Ya, baca, naik. mangga. Ya, ini udah pemakaian huruf kapital tuh Pak. Tertulis dalam teks salah. Tertulis seharusnya salah. Salah kan itu bukannya ditulis dengan huruf kecil Pak. Kebetulan awal Bu. kali. Ya. Langsung Kan, saya jawab Pak. ya. Kebetulan itu pencerahan. berasal Bu Kastia, langsung saya jawab. Itu sebetulnya dari teks yang dibuat, kata salah itu kebetulan di awal kalimat, Bu. Awal kalimat. Oh, di awal ya. Iya, di awal tulisan salah. Jadi di situ salah satu maestro terkenal di Indonesia adalah Basuki Abdullah. Nah, saya coba maksudnya adalah ketika awal kalimat kan seharusnya dimulai dengan huruf kapital. Makanya saya coba ganti tulisan salahnya S-nya menggunakan huruf non kapital. Begitu juga tadi sudah disebutkan salah satu maestro terkenal di Indonesia. Nah, negara kan Indonesia saya buat Indonesianya kecil. Nah, padahal Pak, seharusnya makasih Pak karena tidak ada lanjutannya ya Pak ya. Jadi iya. saya
Oh, Jadi ini jadi salah di- ditulis iya. di huruf pemakaian huruf kapital di awal. Apa nih lanjutan kalimat Nah, berikutnya? betul. Makasih Pak Warkim. Ya, Ya itu saja. siap, Bu. Mm-mm. Terima kasih Bu Kastia. Karena tidak Iya, ada sama-sama. contoh kalimatnya gitu di situ. Iya, betul. Teksnya. Yang tahu Pak Warkim dan ada di LKPD ya Pak Warkim. Di LKPD dan RPP, Bu. Oh di RPP-nya ada di itu kan. Ya ya ya. Nah ada lagi Bapak Ibu. Kalau tidak ada kita barangkali Pak Nana mau itu mau menambahkan Udahlah sama Bu atau Ade. lanjut atau, atau lanjut ke Udah dikupas tuntas sama Bu Ade. Pak Nana lagi ngisi apa nih? Ya, lagi sambil tanda tangan ini nih rapot. Mangga Bapak siapa sekarang? Atau Ibu siapa yang belum ya? Ke LK berikutnya mungkin Bapak Ibu. Teman-teman dulu yang belum. Enggak. Mangga. Yang 13.9a Kak Bu. Mangga. Ya Boleh. setelah LK ini aja. LK 2 ya. Iya. Mangga. Bu Untuk Kastia yang mau. lain dulu ada yang belum presentasi juga Pak. Mangga, ayo Bapak Ibu. Mangga. Enak kalau sudah dikoreksi bareng-bareng. Bu Siti udah koreksi. Saya belum, tapi laptopnya Bu lagi Ayo. dipakai Zoom. Jadi Ntar ini lagi aja kirim biasa. file aja tuh ke Bapak Kirim Ibu. aja ke Ibu Rika. Wade, saya dulu Ibu aja. Rika. Oh, Ibu Lili siap. Mangga Ibu. Semangat teman. Teman, Iya. semangat. Iya, harus. Ini kalau Bapak Ibu perlu bantuan ya ke teman-teman saja, Bu. Biar kita saling membantu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ade, Pak Nana, teman-teman semua. Baiklah, saya akan membacakan LK1 tentang format laporan hasil analisis penilaian pelajaran. Nama mapel Bahasa Indonesia, tempat pelaksanaan SMK Abang Karawang, nama mahasiswa, Lilis Sartika SPD, nama guru Pamong, Ade Jasmi SPD, nama dosen, Bapak Nana Triana Winata SSMPD. Deskripsi kegiatan penilaian. Kegiatan apakah yang Anda lakukan untuk menilai proses data atau hasil pembelajaran siswa atau Anda saat inovasi pembelajaran berlangsung? Penilaian dapat berupa assessment for learning, assessment as learning, atau assessment of learning. Pada kegiatan penilaian pembelajaran menggunakan assessment of learning atau penilaian hasil belajar, penilaian yang dilakukan secara penilaian pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Penilaian pengetahuan dengan menggunakan tes tertulis dengan membuat surat lamaran pekerjaan setelah pembelajaran selesai. Penilaian keterampilan dengan menggunakan rubrik dengan bentuk lembar observasi pada saat peserta didik melakukan diskusi, pemecahan masalah, dan pada saat mempresentasikan hasilnya. Guru melakukan penilaian di lembar observasi, penilaian sikap dengan menggunakan teknik observasi dengan instrumen berupa jurnal pada saat pembelajaran berlangsung. Guru menilai
sikap siswa. Kemudian yang kedua yaitu hasil dari manfaat penilaian. Bagaimana hasil yang diperoleh dari kegiatan penilaian yang Anda lakukan? Apakah ada manfaat yang dirasakan siswa atau siswi untuk meningkatkan kemampuan sikap pengetahuan? Dan atau keterampilan terhadap topik yang diajarkan. Apakah hasil penilaian menggambarkan pencapaian tujuan pembelajaran yang Anda tetapkan? Kaitkan penjelasan Anda dengan materi yang dipelajari pada MK pengembangan perangkat pembelajaran. Berdasarkan analisis hasil belajar, dapat diketahui nilai rata-rata siswa adalah 80,8. Dikarenakan siswa yang mendapat nilai di atas KKM, kriteria ketuntasan minimal, sudah melebihi dari 75%, yaitu 20 siswa, dan siswa yang mendapat nilai di bawah kriteria ketuntasan minimal ini sebanyak 5 siswa dengan persentase 20%, nilai tertinggi adalah 95 dan nilai terendahnya yaitu adalah 60. Data pada tabel terlampir menunjukkan bahwa hasil belajar siswa sudah mengalami perbaikan dengan menggunakan model pembelajaran PBL dan PJBL. Di sini ada data atau tabel batang yang menunjukkan bahwa KKM nilai siswa ini KKM-nya itu sudah mencapai 80 yang berwarna biru, kemudian yang masih rendah itu hanya 5 siswa dengan yang tidak tuntas, maksudnya yang tuntas menyelesaikan menulis surat lamaran pekerjaan ini menunjukkan hanya 80, kemudian yang tidak tuntas ini hanya 20%. Kemudian dari grafik di atas bukan KKM sebanyak 20 siswa dengan persentase 80%, dan di bawah mahasiswa persentasinya 20%. Grafik ini kan menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL dan project based learning PJBL. Ada perbaikan dalam pembelajaran dilihat dari perolehan siswa yang mencapai kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Dari hasil analisis dapat disimpulkan sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan, yaitu siswa dapat memecahkan masalah, memahami surat lamaran pekerjaan sesuai dengan unsur kebahasaan, dan surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan isi sistematika dan kebahasaan. Sekarang yang ketiga, yaitu tantangan kegiatan penilaian. Apakah yang menjadi tantangan Anda saat kegiatan penilaian berlangsung? Apakah hasil penilaian menggunakan penilaian yang komprehensif? Mengapa dan kaitkan alasan Anda dengan materi yang dipelajari pada MK pengembangan perangkat pembelajaran. Beberapa tantangan yang terjadi yaitu menilai kemajuan siswa secara komprehensif dan akurat adalah tantangan yang utama. Guru perlu mengukur berbagai aspek seperti pengetahuan, keterampilan, sikap, dan pemahaman konsep. Penilaian dilakukan secara konsisten antar guru dan selama berbagai periode waktu bisa menjadi tantangan. Guru perlu memastikan bahwa standar penilaian diterapkan dengan konsisten, penilaian formatif,
dalam pembelajaran memerlukan waktu dan upaya tambahan. Guru harus melacak kemajuan siswa dan merancang intervensi yang sesuai. Tantangan itu yang menyebabkan seorang guru harus melewatinya dengan berbagai cara seperti meningkatkan pemahaman mereka tentang berbagai metode penilaian termasuk metode yang memungkinkan pengukuran komprehensif. Guru dapat bekerja pengalaman dan ide tentang penilaian yang efektif, menerapkan penilaian formatif secara rutin dalam proses pembelajaran untuk memberikan umpan balik berkelanjutan kepada siswa. Penilaian yang sudah dilakukan untuk memperlihatkan penilaian yang komprehensif karena penilaian ini mencakup berbagai aspek dan komponen yang berkaitan dengan subjek atau keterampilan yang dinilai mengukur pencapaian siswa dalam mata pelajaran keterampilan tertentu. Yang keempat yaitu solusi pemecahan masalah. Adakah solusi yang Anda lakukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi pada kegiatan penilaian? Mengapa kaitkan dengan mempelajari kaitkan peran belajar? Untuk memecahkan masalah dalam penilaian, seorang guru harus melewatinya dengan berbagai cara, seperti meningkatkan pemahaman mereka tentang berbagai metode penilaian, termasuk metode yang memungkinkan pengukuran komprehensif. Guru dapat bekerja sama dengan rekan guru untuk berbagi pengalaman dan ide tentang penilaian yang efektif, menerapkan penilaian formatif secara rutin dalam proses pembelajaran untuk memberikan umpan balik berkelanjutan dengan siswa. Yang kelima, rencana tindak lanjut. Apakah rencana tindak lanjut Anda untuk menjadikan kegiatan dan hasil penilaian sesuai dengan tujuan pembelajaran atau pendekatan atau metode atau strategi pembelajaran berikutnya? Yang pertama yaitu bekerja sama antara guru untuk berbagi pengalaman dan ide tentang penilaian yang efektif. Ini dapat dilakukan melalui pertemuan berkala, kelompok kerja atau diskusi kolaborasi dalam konteks pengembangan kurikulum. Kemudian yang kedua yaitu menerapkan penilaian formatif secara rutin dalam proses pembelajaran untuk memberikan umpan balik berkelanjutan pada siswa. Yang ketiga, membuat rubrik penilaian yang jelas dan terstruktur untuk memandu proses penilaian yang konsisten dan objektif. Yang keempat, mengintegrasikan teknologi dalam proses penilaian ini bisa mencakup penggunaan perangkat lunak penilaian, platform daring, atau alat-alat yang dapat membantu dalam mengumpulkan, menganalisis, dan melacak data penilaian. Daftar pustakanya ini. Mahmudi, Iwan, 2020, evaluasi pendidikan, Sleman, Bintang, Purwanto, tahun 2009, evaluasi hasil belajar, Yogyakarta, Pustaka Belajar. Usman, 2013, model-model pembelajaran, Jakarta, Raja, Grafindo, Persada. Yang keempat, Sujana N, 2014, penilaian hasil proses pembelajaran mengajar, Bandung, Rosdari. Ya. Kemarin yaitu ada nama peserta didik, nilai tertinggi ada yang nilai 90, 80, ada 85, ini keterangannya. Yang tuntas ini ada 20, yang belum tuntas ini ada 5. Kriteria ketuntasan minimalnya ini 75 KKM-nya. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui nilai rata-rata siswa adalah 80,8 dikarenakan siswa yang mendapat nilai di atas KKM atau kriteria ketuntasan minimal sudah melebihi dari 75%, yaitu 20 siswa dan siswi yang mendapat nilai di bawah KKM sebanyak 5 siswa dengan persentasi 20%. Nilai tertinggi adalah 95 dan terendahnya itu 60. Data pada tabel menunjukkan bahwa hasil belajar
siswa sudah mengalami perbaikan dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning dan model project based learning atau PJBL. Dari tabel di atas menunjukkan siswa yang mencapai KKM sebanyak 20 siswa dengan persentasi 20% dan yang di bawah KKM 5 siswa dengan persentasi 20%. Grafik ini menunjukkan dengan menggunakan model pembelajaran based learning dan PJBL ada perbaikan dalam pembelajaran dilihat dari perolehan siswa yang mencapai KKM. Sudah ya Bu, mungkin ini yang bisa saya sampaikan Bu Ade, Pak Nana, mohon untuk direvisi dengan kekurangannya. Enggak Bu, di atas, mulai dari atas. Ya. Waduh. Ini ya Bu. Mohon. Ibu tuh materinya Surat lamaran pekerjaan Bu. lamaran pekerjaan. Menulis Menulis. lamaran ya. Menyusun ya Bu, menyusun surat lamaran. Menyusun. Menulis. Menyusun. Berarti mengidentifikasinya tidak ya Bu ya? Udah Ya. langsung ke menyusun. Ya. Apa ini tuh? Penilaiannya apa saja Bu yang digunakan? Yang digunakan itu kan ada 3 Bu, yang dari penilaian pengetahuan, sikap, sama keterampilan. Sikap aslinya ya Bu ya. Ya. Bukti penilaiannya ada untuk sikap. Tadi tidak ada Bu. Satu ya. Mangga. Nyali pamit acan ayahnya di Dumble. Mohon. Raraosan mah tadi teh ayah apa teh acan ka upload gitu Bu. Enggak tuh. Aduh. Pabelit yang budak Bu. Yang Pabelit, dipoto teh pabelit. ada sanes artis saur abdi teh. Patos dah Bu, kin heula cobanya bunya. Kurang tinggal dia lu pamit teh aya panginten kadang Ya. ngadamel gitu. Mohon. Deui Kita pamit. Dumble. Tadi teh Ditambahkan. penilaian sikap teh da. Karena Ibu di situ mencantumkan menilai Iya. sikap juga. Iya. Iya Bu. Dan kalau Kurtilas memang Kurtilas Kurmer juga Bu menyangkut semuanya penilaian itu. Harusnya masuk semuanya tuh tiga-tiga. Ke ayahnya Bu. Dan kalebetkeun siga namanya Bu hapunten ya Bu Ade. Seueur kakirangan teh acan kalebetkeun Bu Ade. Sami-sami, wios Bu ke di tambihan. Di Sikap Dumble-nya Bu punya. Ade. Mohon sareng. Ieu fotona ge teh aya geuning padahal tos diieukeun gitu. Ayah menghilap di mana nyimpenna gitu. Bu Ade hapunten ya Kapan Allah, Pak Baliut, Pak kakirangan. Bali. Aduh. Hapunten Bu Ade, Panana, sareng nu sanesna kakirangan Mohon abdi. dihapunten Ibu, Masya Allah. Tenang, tenang Bu. Mohon. Nah, Mohonkeun dina oh, refleksina. tadinya punya sikap berarti itu Mohon. acan. Andi, Keterampilan ya Bu ya. tampilannya, pengetahuan, Pengetahuan. pengetahuannya berarti ya formatifnya ya. Mana nilai pengetahuannya Ibu? Karena di Acan sini upload sigana Bu. tah acan deui nya punya. Hilap nya. Diemutkeun ku Abi, Mohon diserat dah Bu. Alhamdulillah. Atur nuhun Bu Ade. Mohon. Berarti hiji deuna keterampilan. Mohon. Mana aya? Teu aya aduh sadayana ieu teh sa ieu da Nembe aya di itu. Di bawah nang dia. di bawah ya. Keterampilan.
masih tes mana? Itu saya tuh ada. Nah, ini Penilaian. Penilaian. Teu ayanya. Ya Allah, ya Robi. Teu aya ieu. Abdi hilap, Bu. Kakiranganna tos diserat. Wade. Halo. iya. Ayahnya Bu, ayah abdi tak entos sih tak acan ka ieu Bu. Upload ka di Mohon mangga, engke di disimpan. lampiran wae Bu, diitukeun, Mohon, dilampirkeun. mohon. Karena terlampir gitu, ada nanti di lampirana. Padahal tadi Ah, iya hasil naon iya? ini hasil dari tugasnya itu Bu, keterampilan bukan ya ini. Nih berdasarkan ini Nah, hasil berdasarkan belajar. analisis hasil belajar diketahui nilai rata-rata siswa adalah keterampilan ini Bu, Iya. ya kan? Mendapat Yang nilai pakai dan ini melebihi. ya tabel ini. Oke, tuh kan nilai tertingginya 95, nilai terendahnya 60. KKM-nya kan harusnya berapa? 75 berapa Bu? 75 ya Bu. Ibu tes KKM di sekolah Ibu 75 Bu. 75, berarti ada yang di bawah KKM. Tadi dia terus dijelaskan tuh. Nah, Ibu tinggal bukti fisiknya, gitu kan. Nilai anak mana yang di atas KKM, yang belumnya. Daftar nilainya lah, Bu. Kalau Ibu kan ini, apa sih namanya? Diagram apa ini? Batang. Diagram batang Bu. Batang. Berarti nanti Ibu di bawahnya dilampirkan nilai-nilai siswa secara keseluruhannya. Ya. Tuh, itu untuk nilai keterampilan. Nilai sikapna teu acan. Ibu di harus ada rubriknya juga ya Bu ya. Nanti nilai sikap tuh. Yang Ibu nilai sikapnya apa saja. Di rubrik disampaikan misalkan apa ketelitian apa ada kelompoknya nggak Bu, kerjasama atau perorangan? Perorangan Bu kalau membuat surat lamaran pekerjaan, cuman mereka itu ya saling menanyakan sih sama teman. Iya, iya. Itu berapa siswa Bu itu semuanya? 25 yang kemarin yang harusnya kan yang ikut PPL untuk itu 25 orang. Itu Bu tercapai waktunya? Waktunya alhamdulillah tercapai, tapi ya ada yang tuntas, ada yang enggak itu Bu. Itu kan yang tuntas itu kan hanya 20 orang Bu. Yang belum tuntas itu kan 5 orang. Jadi mereka ya harus diperbaiki lagi yang belum tuntas itu. Iya, berarti ada remedial ya Bu ya. Iya, remedial. Yang sekian persennya tuh 20%-nya di remedial. Ibu melaksanakan remedialnya di waktu kapan? Sesudahnya Bu. Sesudahnya, tapi kan nggak akan Sesudah cukup PPL. waktunya. Maksudnya harinya gitu. Paling di Hari berikutnya. Iya, iya. Hari Rabu. Jangan dimasukkan ke ini Bu, ke KBM Bu. Oh enggak, Di luar sudah, KBM. Di luar KBM kan anak-anak sudah kelas meeting. Dan kelas meeting. Ya, kelas meeting. Kelas meeting. Kelas meeting. Sudah Bu jadi kelas meeting. Mending Bu asal ulah kelas ya, meeting. Nu bahaya kelas meeting. Enggak bisa meeting eta mah. Rupa warking ketawa Sundanya cenah garehol.
kita karehol naon. Terus Bu, nuhun. Apa Bu ini tantangannya? Tadi tuh Tantangan, ini kan ada yang oh ya, sekian persennya kan tidak tuntas. Maka Ibu munculkan kan ya. Jadi tantangan ini. yang terjadi menilai kemajuan siswa secara komprehensif dan akurat adalah tantangan yang utama. Perlu mengukur berbagai aspek seperti pengetahuan, ini keterampilan, Mengukur berbagai aspek. Ya, yang Ibu ukur kan keterampilan dan pemahaman konsep. Ya, jadi anak itu memang harus paham. harus paham dulu apa itu sih surat unsur-unsur, lamaran pekerjaan gitu kan Bu, kemudian unsur-unsurnya, keterampilannya itu mungkin dari kebahasaannya. menulis ya Bu. Ya, Keterampilannya itu mungkin cara penulisannya itu anak itu harus rapi, ya, kemudian harus terbaca tulisannya, tidak boleh ada coret-coretannya gitu kan, tipekannya gitu, rapi, bersih, terbaca. Oke. Sesuai penulisannya dengan KBBI ya Bu, EYD-nya. kamus ya sesuai dengan EYD. Ya. Terus Bu dari waktu nggak ada ya, nggak ada masalah ya untuk waktu. Oke. Oke, ke bawahnya. Oke. Solusi ya Bu. Solusinya. Jadi guru itu harus bisa melewati berbagai Oh, ini berarti untuk gurunya ya Bu ya. Iya. Kenapa untuk siswanya tidak ada Bu? Ya mungkin Ini untuk guru semua. harus ya Bu. Ya ya Bu, oh, ibu mah menyalahkan diri sendiri saja. Ya berarti harus ditambah gitu. Kan ada siswa yang di bawah KKM tuh Bu. Iya. Berarti itu siswa itu kenapa bisa di bawah KKM, kan? Ditemukan masalahnya apa? Berarti Ibu apa kata Pak Nana obatnya gitu kan? Ya. Nah, iya dari Ibu bisa. Terus siswanya juga nggak apa-apa dimasukkan Bu. Iya. Lanjut. Tindak lanjutnya. Bawah Bu. Kerjasama antar guru. Oke, MGMP berarti ya Bu ya. Ya. Antar guru. Yang kedua. Penerapan penilaian formatif secara rutin. Kalau formatif ini memang harus dilaksanakan dalam proses KBM itu harus memberikan umpan balik berkelanjutan pada siswa. Ini maksudnya apa, Bu? Pembelajaran apa ya? Apa maksudnya ini, Bu? Menjelaskan menjelaskan lagi Bu tentang cara membuat menyusun surat lamaran pekerjaan yang baik itu harus seperti ini contohnya gitu. Mengingatkan kembali materi yang sudah disampaikan ya Bu ya. Supaya anak-anak itu jangan sampai lupa gitu. Buat rubrik penilaian yang jelas. Nah, Ibu berarti rubrik penilaiannya kurang jelas mungkin ya Bu ya? Ya, membuat rubrik penilaian yang jelas dan terstruktur untuk membantu proses penilaian objektif ya Bu. Mengapa tuh Ibu rubrik penilaiannya kurang jelas, tidak jelas sehingga ini harus RTL-nya harus diperjelas gitu rubrik penilaiannya. Nah, ini berarti rambu-rambu dalam LKPD-nya ya Bu ya. Ya. Jadi penggunaan kalimat perintah untuk siswa itu harus jelas.
Biasanya kita kan membuat kalimat itu suka apa tuh belibet ya Bu ya. Kemana Iya, kemana Bu. kemana dulu muter-muter dulu gitu tidak efektif. Oke, mungkin ini Ibu kaitannya ke pembuatan rubrik penilaian yang kurang jelas, maka berikutnya Ibu harus buat rubrik penilaian yang jelas. Saya nggak tahu LKPD-nya seperti apa nanti dilampirkan ya Bu ya. Iya. Mm-mm. Penilaian keterampilannya, penilaian sikapnya, beserta rubrik-rubriknya Bu. Iya. Ya, dilampirkan. Mohon, Bu. Mengintegrasikan teknologi dalam proses penilaian. Ini bisa mencakup penggunaan perangkat lunak penilaian, platform daring, atau lain dapat membantu dalam mengukur. Baik. Bapak Gimana, Ibu, Bu? mangga. Aya nu di komentari. Nah, ini Bu, Tinggal yang Tadinya besok. penilaiannya belum 4 nih, Bu. komplit. Iya, Bu. Ini ya, coba. Nahan baik sih. Rencana kita dengan nahan Mohon baik. izin nomor bertanya, 4 Ibu Lilis. Nomor 4-nya Pak. Ini masih teknologi RTL dalam tuh, Bu. proses penilaian. Nah, Ibu Mm-mm. pakai Oh, ya itu. aplikasi Teknologinya. dalam proses penilaian ini. Apakah Ibu menggunakan teknologi tersebut dalam penilaian atau ini hanya wacana Wacana mungkin. saja? Ibu kemarin Kemungkinan menggunakan tidak apa? dijalankan atau dilaksanakan oleh Bu Lilis. Infokus, Bu. Fokus kan nggak ke PPT. penilaian, Bu. Oh, menggunakan PowerPoint. Itu nggak masuk ke Bukan. proses Enggak, apa ya? penilaian. Misalnya Ibu pakai Google Form, Oh, iya. Quizzes, Heeh. Kahoot kayak gitu tuh Bu. Pakai tidak Bu kemarin? Sepertinya tidak ya Bu ya? Kemarin itu ya. Iya. Ya. Makanya apa tuh Ibu tuh? Medianya itu saja ya. Nggak apa, ini Alat berarti nanti kan ini kan rencana tindak lanjut kedepannya. ke depannya ya. Nanti Mm-mm. Ibu kalau bisa ya pakai gitu. Nanti ke depannya teknologi ini. Untuk penilaian. Dari yang khususnya dalam penilaian, bukan dalam proses pembelajarannya, tapi dalam proses penilaiannya. Ya. Iya, Pak. Ya. Quizzes Bu bisa Bu. Di penilaian akhir mungkin evaluasi tuh Bu, di post testnya. Atau di awal di pre-testnya bisa menggunakan aplikasi itu. Google Form lah sudah ini, sudah umum untuk kita. Iya. Eling-eling katanya kalau Bu Rika. Baik. Eling-eling. Kudu areling. Ya, Ibu, berarti untuk teknologi penilaian inovatifnya untuk di siklus 2 ya, panananya bisa digunakan ini. Nanti di siklus berikutnya, siklus 2. Ya, gitu Ibu Lilis. Ya. Nah, Ibu Lilis tadi yang harus ditambahkan itu apa saja? Ya, sikap. Tadi ya, Bu, penilaian sikap. Penilaian. Ya, pengetahuan sama penilaian keterampilan itu yang harus ditambahkan. Sama Dilampirkan. yang dilampirkan sama nilai-nilai siswa. Ya, semuanya harus dilampirkan di situ sama nilai sikap juga yang belum dilampirkan di situ. Ya, mohon pinter. Ayat catatannya yang punya dicatat. Catat, Bu. Ya. Data upload. Ya, Bu. Mohon mangga Ibu. Atur nuhun, Ibu. Ya, sama-sama mangga di stop share screen-nya.
izin bertanya, Bu Lilis, Bude. Mangga, mangga, Ya. mangga. Wah, Dek, udah bisa laptopnya. Masih ada waktu nggak ya? PPP-ku udah ya? PPP-ku udah Besok malam. kita masih pertemuan apa sih, Bu? Iya. Besok aja apa ya? Iya. Kenapa? Pak, oh iya, ini tuh kita sampai Iya, gimana? masih ada waktu nggak Bu Ade? Kalau enggak ya Oke, besok Bu. berarti saya presentasinya. Kan untuk 1.3 Bu Siti mah tadi kan diberi Iya, tadi kesempatan Bu pakai Siti HP, nggak sekarang udah mau. pakai laptop, udah bisa tuh. Oh, Ampun dah Bu Ade. cepet-cepetan Bu. Siap. Besok mah udah ke RTL, ke Udah RT, RTL. Ke RTL. ke refleksi kayaknya. Oh, ini terakhir ya? Ya kalau asesmen hari ini terakhir. Ya udah berarti besok RTL, Bu, kita udah ganti buku. Oke. Nggak apa-apa Bu Siti kan tahu gambarannya seperti itu gitu Ya. kan. Jadi tinggal ngikutin saja ya Pak Nana ya. Ya. Kalau misalkan tidak Keluar-luar, Bu. Ya, kalau misalnya itu ya sekalian besok boleh dari dua-duanya. sampai Boleh, RTL gitu ya, ya, Bu ya. dua-duanya. Nah gitu bisa. Nggak apa-apa. Mantap. Mantap. Siap. Emang kita sampai ke berapa hari ini tuh Pak? Saya Bapak Ibu nggak ngitung hari nih. Saya Iya ya juga. Bu, sampai kapan gitu? Ini hari keberapa? ke-26. Bu Rika? Katanya tinggal Hari- jalani aja ya Bu. Bu Ade. Iya. Jalani aja. Jadi nggak pernah ngitung hari. Hari ini ke-26, Bu. 26 berarti Oh, hari benar ini terakhir ya. 26. Berarti Besok besok ke udah 27, 27 iya. RTL. Setelah RTL udah Sudah. Wih, Bisa, goodbye bisa. siklus 1. Lagi rapat, Pak Nana. ada libur. Ke siklus 2-nya ada libur ya Bapak Ibu? Ada. Ada, Bu. Mulai lagi kapan? Januari, 2 Januari. 2 Januari. Ini tahun 2 depan ya, Januari. Bu. Oh, sama Tidak. dong dengan liburan sekolah ya. Iya. Alhamdulillah. Liburan sekolah itu tanggal 7. 8. 7. Ya, 8. 8. Masya Allah, liburnya lumayan nih, lama. Bapak Ibu. Alhamdulillah ya, Bu ya. Hmm? Ya, alhamdulillah gitu ada liburnya. Alhamdulillah, iya buat mudik. Tetap harus absen Bu Ade. Baru absen. Kamu Oh iya. Iya Bapak bisa Ibu, awas liburan, Bu. terikat oleh kamu ya. Terikat oleh kamu. Bisa jauh-jauh. Ngambil cuti aja Bu Ade. Ayo, baru juga Pak ini Imam ya. mau cuti Masuk hamil, kamu Pak udah Imam ya? mengajukan cuti. Enggak Pak Yang Iman cuti nggak hamil mudik itu. Pak. Kimog sekarang mah Pak, aduh. Nah, kalau liburan itu kegiatan aktivitas hariannya apa itu diisi di PRK-nya, Bapak Ibu? Nah itu bingung Bu. Banyak poin sih di situ. Bahan-bahan ajaran di situ. Membuat persiapan, RPP membuat bahan ajaran. bisa untuk semester berikutnya. Membuat media pembelajaran, tapi harus ada bukti fisiknya, Bu. Ya foto saja sih, foto. Apalagi ya? Kalau piket-piket gitu bisa tidak masuk juga itu piket. Masuk Bu, tugas tambahan. Tugas tambahan. Ya bisa lah Bapak Ibu. Bertanya ke para senior di sekolah Bapak Ibu semua. Untuk yang P3K kalau swasta mas saya tidak apa Bu Ida? belum P3. Udah kedengeran Bu Ida. Bu Ida di suara itu. Bu Ade, ini ketemu kurang ke bawah scrollnya, maaf. Oh ketemu akhirnya. Aduh si Ibu.
Ya udah, tinggal dikumpulkan saja ya Bu ya, diperbaiki, dikumpulkan. Bagaimana Bapak dosen? Oke, udah ya Bu. Heeh. Ayo, Ketemu saya lagi juga mau masih ada ngecek-recek saya. rapot. Pak Ibu juga sama kan, cek-recek Cek-cek rapot. rekening kali Bu Ade mah. Bu Ade mah cek rekening ya Bu Ade. Sudah di HP, gampang. Cek rekening ya Bu Ade ya. Beli siapa ya? Bilang balik. Mas, Bu Udah Ade. cair Ya sih. Allah. Ah, Kewadahan ini. duplicate sih. Coba kewadahan kemarin dapat yang dari Unwin. Malam dapat TPPKUM. Sekarang hari ini dapat sertifikasi. Aduh, Alhamdulillah. PT Ayo Kewadahan serbu. yang udah dikelas Serbu saham. Bu Ade. Liburan, Bu. Alhamdulillah rezeki Sing buat nengok barokah. orang tua Bapak Ibu mau mudik. Berarti Pak Nana kita semua kan di hari Jumat kebanyakannya ya bagi rapot, gitu Iya. kan? Dan kebetulan tidak ada jadwal ya Pak ya, sudah selesai ya. Laser. Iya Bapak Ibu. Kalau misalnya iya besok itu hari terakhir, hari ke-27. Iya, Bu. Tapi saya ada Ya. besok Bu bagi Nanti yang saya satu. coba Oh, cek. Ibu Ida besok. Ya, ya Pak Nana ya. Kalau misalnya berarti harus mundur. Nya jatuhan. Beli nih, berwarna nih kan. Biasa Seperti biasa. paling punten Bu Ade ya sifatnya dalam jalan besok saya tanggal ininya Bu Oh iya iya iya. Ya, katanya besok hari ini perjalanan ke kota, besok ke kota masih kota. enggak besok ke Haurgelis ada sosialisasi di sana. Siap-siap anak-anak Bapak Ibu, tenang saja ya, kita bareng-bareng saling mengoreksi, saling melengkapi kekurangannya gitu ya. Ya udah Ya, maka itu aja ya Pak Nana. ya. Dan Bapak Ibu yang lainnya Ya, mangga Pak Nana sehat selalu, jaga kesehatan, Amin. berjalan panjang ya. Amin, Saya amin, pamit, amin. Live ya. Enggak, Assalamualaikum. ya sama saya juga Bapak Ibu hatur nuhun kasadayana. Mohon Ibu Maaf lahir batin, mohon maaf kalau ya ada kata-kata yang kurang jelas, yang salah juga mohon dimaafkan ya Bapak Ibu. Sama-sama ya Bu, Izin sama-sama. live Bapak Ibu. Mangga, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi apa yang harus saya beri Punten pamit. Yang rencana tindak lanjut yang udah tadi saya mau dikomentari. ditanyain ya. Baik banget, maklum ini gurunya laki-laki semua nih. Iya.